Kalau ulama kok melok fungsi babakan dunia, wis gantian. Ulama itu bagian kenging nasihat, milihno ngoten mau. Al-fardu utawi al-falak iku sejurun merupakan penjara fi jahannam ing dalem neraka jahanam. Yuhbasu kan dari para nabi dalam neraka jahanam apa al-jabbaruna wong kang sombong. Wong kang apa? Wong kang senengane ini lho. Angkara wong kang gawe boro-boro. Wal mutakabbiruna wong kang sombong. Wa inna jahannam al-sunuri neraka jahanam ulah tata'al wadu. Nyuwun pangreksa sapa jahanam billahi lawan Allah taala itu saking al-falak. Ngeten Al-Falak. Al-Falak itu merupakan sebuah nama penjara yang ada di neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka tapi judulnya neraka sing wonten penjara mari. Dan ini dikhususkan bagi mereka orang-orang yang senangane damel goro-goro. Sebab membuat angkara murka. Semoga gaya goro-goro kowe. Kemudian padonane wal mutakabbiruna wong kang sombong. Wis mlebu neraka sing di penjara maneh. Ibaratnya karo wis lugur ketibatan di lemari. Aduh. Boten kejatuhan tangga boten. Wis lugur di lemari. Atau lemari itu lemari besi. Aduh. Nah, buat wis mlebu neraka di bisa. Nah ini tempatnya falak itu ada penjara yang ada di neraka jahanam. Karena neraka jahanam sendiri itu minta perlindungan saking Gusti Allah. Neraka dewi itu udah ada perlindungan kan Gusti Allah jangan sampai membunuh ini. Maka hati-hati diri kita ini jangan sampai termasuk awal di dalam hati kita muncul penyakit hati di jiwa semua panggilan ini falak itu wong sing saya terangkan dari awal menjadi orang baik itu adalah pilihan, tapi merasa diri menjadi orang paling baik itu merupakan kesalahan. Jadi itu ada berbagai sombong. Makanya hati-hati saat itu pun biasa-biasa mawon. Qadarallahu ngelaknati sapa Allah al-yahuda Yahudi. Ittakhadhu kang ngalap sapa Yahudi kubur anbiya biro-biro kuburane anbiya para nabine masjid ing dadi masjid. Allah melaknati orang Yahudi yang menjadikan kuburan-kuburan itu kuburane wong anbiya itu menjadi tempat ibadah. Maknane napa? Menjadikan kuburan itu menjadi tempat ibadah. Nah, kali memuja-muja. Kanjeng Nabi ketika di sektor itu ketika sering dawuh ini. Jadi dawuh ini itu wis wong Yahudi itu kok dilaknati kali Gusti Allah. Kenapa? Karena dilaknatinya karena mereka menganggap apa? Menjadikan kuburan-kuburannya kuburan orang anak Nabi ini itu menjadi buku Allah jadi masjid tempat ibadah. Maka ketika itu Kanjeng Nabi ini bingung. Ketika bersehat itu bingung. Aku caranya aja sampai kuburan ini nama dipuja-puja di Jawa terlalu di nama itu diangkat. Makanya leres saya tak belakang itu tulisan dilarang minta kepada kuburan. Tulisannya kan kata ya dilarang kepada kuburan. Karena takut rumah. Jadi datang ke kuburan ziarah itu bukan minta didoakan sama si yang meninggal dunia, tapi kita apa? Mendoakan nih. Kalau ke kuburan ke makbur itu tujuannya adalah untuk mendoakan orang yang di dalam api kubur itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu meminta dungo baik
Bukan sahabat. Dinten cumilu orang lu berkembang belum kembangnya lu tulisan orang dicukup. Iya. Mereka ketemu di kaki itu. Laguan itu kawi. Kawi itu ngotot ya. Jangan bukan lugur kita nih kembangnya lugur. Lugur kembangnya lugur dicukup kembangnya. Memuja-muja terhadap kuburan yang berlebih itu tidak boleh. Kanjeng Nabi sendiri itu pun ngemotake, aku aja sampai aku mulai wis mati kuburanku dipuja. Maka ketika beliau wafat, para sahabat ini bingung Kanjeng Nabi itu dimakamkan di endi. Ini kok tidak digoreng pakai kok dipuja-puja. Kalian pun atasi. Nah, ketika bingung ini sahabat kemudian bertanya ke Abu Bakar, dia apa di makamkan di endi? Abu Bakar kemudian ditanya kepada putri Aisyah, Kanjeng Nabi tahu tak ngomong. Ini putri. Kanjeng Nabi nanti jauh orang yang bukti itu dilaknati oleh Gusti Allah karena menjadikan kuburan itu menjadi orang kuburan tempat meminta-minta. Jadi Kanjeng Nabi ini nggak kepingin kuburan itu jadi orang jalur salah. Itu tidak ada kuburan. Kemudian nanti nanti Gusti Allah. Kemudian Abu Bakar telah mendengar menghentikan ingatan. Kemudian juga terikat bahwasanya tidak ada tempat yang lebih baik di mana roh itu dicabut, disebutlah orang itu harus dikuburkan. Ya. Kalau khawatir menjadi kuburan jenazah dikultuskan itu lebih baik dibatasi. Makanya ketika Kanjeng Nabi seto langsung garis di kamarnya itu di tempat kuburan ini tertutup. Nah, namanya kamar itu berarti apa? Tertutup, tidak boleh semua orang. Itulah apa? Salah satu saking mengartikan ini Kanjeng Nabi Muhammad karena tahu nanti umatnya itu gitu. Umatnya itu setengahnya nggak ada memutuskan itu. Nah, saking khawatir ya, terus dia kata tak aku apa? Maksudnya ngotot. Dimakamkan juga balikan ke. Jadi ziarah ke kubur itu boleh asalkan ke kubur itu tujuannya adalah untuk mendoakan yang dikubur. Ya. Memang seperti itu kaitannya. Bukan kita yang minta doa, tapi kita yang mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Karena tidak ada hadiah dari keluarga yang masih hidup bagi keluarga yang sudah meninggal dunia kecuali itu doa, dia yang paling baik. Nah, jadi jangan sampai kita menjadikan kuburan-kuburan itu menjadi tempat masjid. Maka dia juga menjadi pelajaran bahwa sholat di atas kuburan itu juga tidak boleh. Iya, sholat di atas kuburan itu juga tidak boleh. Lalu dilarang. Kalau kita mintanya tungguin lagu sewa tetap, nanti tidak insya Allah aman. Qatlul mu'minin a'dhamu 'inda Allah min zawalid dunya. Qatlul mu'min utawi mateni wong iku akdom luwih gede-gedene dosa innallaha insyaallah min zawalid dunya ketimbang saking ngilangi itu. Membunuh orang mukmin itu dosanya lebih besar di sisi Allah ketimbang melenyapkan bumi. Nah, ini apa? Di sini orang yang mukmin, orang muslim itu kehormatannya sangat dijaga. Kehormatan orang mukmin, orang muslim itu dijaga. Maka barang siapa yang melanggar ketentuan ini di dalam Islam ada beberapa hukum. Salah satunya ada yang namanya hukum qisas. Ya, ada yang namanya hukum qisas. Jadi kalau orang bab jinayah
ya, sampai melenyapkan orang yang orang nyawanya orang mukmin itu ada 3 hukuman, yaitu dikisos, ada kemudian didiat, dihukum, didenda, kemudian ada yang di kafarah. Kalau kisos itu hukuman yang setimpal, ya, nyawa dibayar nyawa, hidup dibayar hidup, mata dibayar mata, telinga dibayar telinga, itu untuk hukum kisos. Kemudian ada denda, dia, ya, denda itu sejumlah harta yang diberikan kepada keluarga korban sebagai bentuk permohonan maaf. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kafarat. Kafarat ini denda yang dikeluarkan oleh seorang pelaku sebagai wujud taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberikan kepada orang fakir miskin. Di bab ini, kenapa membunuh orang mukmin itu dosanya lebih besar ketimbang menghilangkan dunia saksi. Jadi betul-betul orang mukmin, orang muslim itu nyawanya dijaga, dihormati, tidak boleh hartanya, kehormatannya itu tidak boleh dilanggar. Kalau sampai dilanggar akan mendapatkan ketentuan fikih. Kemudian dikisos, dikisos, ada diat, kemudian kafar. Apakah jadi dia kok membunuh orang kodok ini tukaran? Makanya sampaikan di dalam ulama al-qatil wal maqtul fitnah. Ya, orang mukmin kok nopo tukaran. Mereka sampai paten tinate, sampai saling membunuh. Maka terjadi di Nabi al-qatil wal maqtul fitnah. Wong sing mateni kali wong sing dipateni padha-padha mlebu neraka. Nah, sahabat dia bingung, berkata Nabi, kalau orang yang masuk neraka yang membunuh itu masuk neraka, pantas kan Nabi. Tapi kalau orang yang dibunuh, masa ia masuk neraka? Jawabannya di Nabi padha wae. Sing mateni karo sing mateni sama-sama masuk neraka karena dua-duanya punya niatan ingin membunuh. Cuma sing kepaten kalau mau itu kedisian. Senjata nih kalah akhirnya mati di sini. Coba kalau dia tidak mati juga, pasti dia yang akan membunuh. Makanya jadi Nabi al-qatil wal maqtul fitnah. Ya, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh kalau sama-sama mukminnya, dia dua-duanya menjadi orang masuk neraka. Ini ngomong ini kehormatan orang mukmin itu dijaga karena dilarang kita sampai menghilangkan nyawa kecuali dengan dengan alasan yang dibenarkan. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh jiwa orang yang diharapkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang baik. Jadi jiwanya orang mukmin, orang muslim itu sangat dihormati, dan kalau sampai ada orang yang melanggar, ingat itu dosanya lebih besar ketimbang ngilang dunia saisi. Jadi dunia saisi ini bukan yang ternopo-nopo nih dengan kematian seorang mukmin. Wali itu seorang ulama, orang yang alim, wah tambah sangat jadi ini dilarang kita untuk melenyapkan nyawa orang mukmin. Kalau sampai melenyapkan, maka kita akan tiga hukuman, yaitu kisos, diat, dan kafar. Kisos, kalau sudah dilaksanakan kisos, maka diatnya ini tidak berlaku. Kalau sudah kisos, sama-sama dibunuh, maka dia tidak. Tapi kalau kemudian ketika mau dikisos, kalau sampai tidak terlaksana kisosnya karena satu hal, maka muncul hukuman yang kedua, yaitu diat. Diat itu hukumannya
100 onta. 100 onta ini dibagi 3. 30 onta umur 1 sampai 2 tahun. Kemudian 30 lagi onta umur 2 sampai 3 tahun. Yang 40 itu onta dalam keadaan bunting. Jadi dendanya orang membunuh itu adalah 100 ekor onta dengan ketentuan yang 30 onta yang umur 1 tahun sampai 2 tahun. Kemudian 30 lagi umur 2 tahun sampai 3 tahun. Yang 40 onta itu yang dalam keadaan bunting. Itu dendanya 100 ekor onta. Dendanya. Kemudian kalau denda lagi itu kalau nyawa. Sekarang kalau badan, kalau badan yang hilang bagaimana? Ada orang itu menyakiti saudaranya sampai hilang fungsinya, tangan diputus, menghilangkan fungsinya. Nah ini juga ada dendanya. Dendanya juga sama. Dendanya juga kisos, dipotong tangan juga. Tapi kalau tidak bisa dipotong tangan, harus denda. Kalau anggota badan itu ada suatu pasang, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mata kanan kiri, telinga kanan kiri, ini kalau sampai menghilangkan fungsi kedua-duanya, tangan dua-duanya nggak bisa fungsi, maka dendanya sama. Itu denda penuh 100 ekor onta. Tapi kalau salah satunya satu tangan aja yang tidak fungsi, maka dendanya 50 ekor onta. Itu. Kemudian banyak itu contoh-contoh jadi denda yang diberikan kepada pelaku. Itu tentang itu hukuman bagi orang yang menghilangkan atau melanggar batas-batas kehormatan orang mukmin yang hati-hati untuk menjaga kehormatan orang mukmin, menjaga kehormatan orang muslim. Karena sampai kita menghilangkan nyawa orang mukmin itu dosanya lebih besar daripada menghilangkan dunia seisinya. Kalau Allah Ta'ala Dawu Subhanahu wa Ta'ala, innal jinna satamane